Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Ahmad Samin Al-Azhari hafizahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan. Kemarin di pertemuan pekan sebelumnya kita sudah membahas sampai ke halaman 148 yang masih membahas tentang berlebihan. Berlebihan dalam pengucapan huruf-huruf Al-Quran. Seperti tasyaddud wa tasyadduq. Dibuat-buat dan sebagainya. Kemudian di sini beliau mengatakan qultu laital lahnu yaqifu 'inda haddin ma dzukira anifan bal laqad sami'tu bi udhunai wa ra'aitu bi 'ainil ashna' wal afdha' min al-luhun al-jaliyah wal khafiyah. Jadi beliau mengatakan katanya jangankan lahan-lahan yang disebutkan sebelum-sebelumnya gitu ya. Bal laqad sami'tu bi udhunai, bahkan aku telah mendengarkan langsung dengan telingaku dan aku melihat langsung dengan mataku al-ashna wal afdha, sesuatu yang sudah sangat ya sangat terbiasa ya, sangat menyebar, dan juga afdha yang buruk minal luhunil jaliyah wal khafiyah, dari kesalahan-kesalahan yang jelas ataupun yang samar. Wa tarkibu fil qiraat, kemudian juga ada percampur adukan qiraat gitu ya. Artinya seorang qari itu dia mencampur adukan riwayat gitu. Duna dirayati wa fahmin, tanpa dia punya pengetahuan ya, tanpa dia punya pemahaman tentang itu ya. Yang namanya mencampur adukan qiraat itu boleh aja kalau misalnya kita paham, ketika misalnya dalam artian ketika kita sedang menjamak qiraat. Tapi kalau misalnya kita mencampur adukan tanpa kita paham ilmunya ya, maka itu nggak boleh. Bal wa ikhtira' qiraat ma anzalallahu biha min sultan. Bahkan apa, dia membuat ya, dia mengarang-ngarang, mengada-ngada qiraat yang baru mungkin ya. Ma anzalallahu biha min sultan. Wa hadza wa bi kulli asif fi kulli zaman. Dan ini adalah hal yang terjadi di setiap zamannya. Artinya enggak di zaman kita juga. Di zaman ulama-ulama terdahulu pun juga seperti itu. Banyak orang-orang yang mereka itu ya membaca Al-Quran itu dibuat-buat, kemudian juga dengan kesalahan-kesalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian Qala Abul Ala Al-Hamdani, kata Abul Ala Al-Hamdani dalam kitabnya At-Tamhid fi Ma'rifat Tajwid, thumma inni alfaitu jama'an min al-mukallifina min qurra'i zamanina qad i'tamadu fi hifdzil Qur'ani al-mushaf. Kemudian katanya, kemudian aku melihat kepada jamaah, orang-orang yang kumpulan, minal mutakallifin, dari orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang apa namanya, ketika membaca Al-Quran itu merasa beban. Min qurra'i zamanina qad i'tamadu fi hifdzil Qur'ani 'ala al-mushaf. Di mana mereka itu dari para qurra zaman kami, qad i'tamadu fi hifdzil Qur'ani 'ala al-mushaf. Di mana mereka menyandarkan fi hifdzil Quran ya, dalam menghafal Al-Quran alal mushaf, dengan mushaf. Wa fi ulumihi ala suhuf. Kemudian pada ilmu-ilmunya dia menyandarkannya pada suhuf, pada buku. Fal mutanahi minhum idza harraka ra'sahu. Kemudian di antara mereka juga ada yang menggerak-gerakkan kepalanya. Wa dhayyaqa 'inda qira'atin anfasahu. Kemudian apa? Mereka juga menyempitkan, artinya memendekkan gitu ya, ketika membaca Al-Quran itu apa, nafasnya. Wadarat auda jahu, kemudian juga ya wajah apa namanya, urat lehernya, kemudian juga apa, mukanya itu benar-benar ini gitu ya,
Wahtada mazajuhu wa afrata fil harakat wa ra'ad al maddat wa ghallad al ra'at wal lamat. Kemudian dia juga apa? Ya, berlebihan dalam harakatnya, fathah dhamma kasrahnya, kemudian juga mentaraidkan, ya, menggoyang-goyangkan madnya, kemudian juga menebalkan ra dan juga lamnya. Yara annahu qad balagha fi tajwidil qiraati wa tartiliha. Ya. Bahwasanya mereka itu apa? Qad balagha, ya, telah berlebihan dalam mentajwidkan Al-Quran dan juga mentartilkannya. Wa tahqiqut tilawah wa tarsil wa tarassuli wa tarassiliha. Kemudian juga mereka juga berlebihan dalam menyempurnakan tilawah dan juga memperindahnya, memutkinkannya, mentartilkannya sama. Kemudian qala al-Imam Ad-Dani rahimahullahu taala, amma ma yadhhabu ilaihi ba'du ahli al-qabawah min ahli al-ada. Di antara yang dilakukan oleh beberapa ahli al-qabawah, dan tanda kutip orang yang bodoh, ya. Min ahli ada, dari ahli ada, orang-orang yang membaca Al-Quran, minal ifrati fit tamtid, berlebihan dalam memanjangkan harakatnya, wa ta'assuf fit tafkik, ya, dia memberatkan diri dia ketika dia mengucapkan harokat-harokatnya gitu. Wal israr fi isba'il harakat, berlebihan dalam memanjangkan harokatnya. Wa takhlisus sawakin, kemudian juga dia tidak mengucapkan sukun-sukunnya, ya, sukun-sukunnya nggak dibaca jelas. Ila ghairi dzalika minal alfadhil mustabsyi'ah. Kemudian juga, ya, dan lain-lain dari pengucapan-pengucapan yang buruk. Wal mazahib al makruhah, dan juga mazhab-mazhab yang dimakruhkan. Fa kharijun an mazahibil a'immah wa jumhur salafil ummah. Ya, kemudian dia keluar dari mazhab-mazhab para ulama dan juga jumhur salaf, ya, para ulama salaf. Nah, itu perkataan Imam Abu Amr Ad-Dani. Ya. Jadi mereka itu banyak yang berlebihan dalam memanjangkan harokatnya, berlebihan dalam memisahkan huruf-hurufnya, artinya mengucapkan harokat per harokatnya, kemudian juga berlebihan dalam memanjangkan harokatnya, tidak menyempurnakan sukun dan sebagainya. Itu merupakan apa? Al-mustabsyi'ah. Mustabsyi'ah, sesuatu yang buruk. Kemudian juga makruh, yang keluar dari mazahib para ulama dan juga jumhur ulama salaf. Nah, wa minal mudhik al-mubki qaul Imam Abdul Farj, ya, Abil Faraj bin Zawji rahimahullahu, wa laqad ra'aitu min man yakhruju wasaqahu ma ikhrajid dhadi li quwwati tashdidi. Nah, jadi di antara contoh yang lucu gitu ya, mudhik, yang membuat tertawa, bahkan apa namanya, dan juga di lain sisi juga membuat sedih, perkataan Imam Abil Faraj bin Zawji. Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan, aku telah melihat ada orang yang mengeluarkan busaqah, ludahnya gitu. Jadi saking dia berlebihannya, ya, sampai ludahnya itu keluar gitu. Sampai ludahnya itu muncrat katanya. Ketika dia mengucapkan huruf dhad, ya, liquwwat tasdidihi, karena dia kuat, ya, dalam mentasydidkannya. Artinya karena dia berlebihan tadi dalam mengucapkan dhadnya, ya, sampai-sampai yang keluar itu apa? Sampai-sampai air ludahnya itu muncrat. Kemudian selanjutnya, wahada laisa minat tajwid. Nah, ini bukan daripada tajwid, wala min wasail dhabtihi, dan bukan, ya, merupakan cara-cara dalam menyempurnakannya, kama inda ba'dus syawam, sebagaimana yang dianggap oleh banyak orang gitu ya. Artinya ya, tajwid itu ketika kita membaca sesuai dengan porsinya, pas gitu, nggak berlebihan, nggak dikurangi. Kalau misalnya berlebihan, itu bukan tajwid, itu bukan tajwid. Nah, kemudian ini perkataan Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala, falaisa tajwidu bitamdhighil lisan wala bitaq'iril fam wala bita'wijil fak wala bitar'idis saut wala bitamtitis shadd wala bitaqti'il mad wala bitaqninil ghunnat wala bihasramatir ra'at qira'atun tanfiru anha at-tiba' wa tamujjuha al-qulub wal asma' balil qira'atu sahlatul azbatul hulwatul latifatu allati la madgha fiha wala lauka wala ta'assufa wala takallufa wala tasannu'a wala tanattu'a la takhruju an tiba'il arabi wa kalamil fasahai biwajhin min wujuhil qira'ati wal ada.
Jadi berkata Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala bahwasanya yang dimaksud dengan tajwid itu adalah bukan seperti ketika kita apa? Ditamdhiril lisan. Jadi seakan-akan mulut kita itu sedang mengunyah ya. Jadi bukan seperti orang yang sedang bergumam, sedang mengunyah. Kemudian wala bitaqairil fam, tidak merubah-rubah bentuk mulut ya. Kemudian juga wala bita'wijil fak, ya. Enggak mengubah-ubah juga rahang gitu, artinya bergeraknya itu berlebihan gitu. Wala bitar'idis saut, tidak menggoyang-goyangkan suara. Wala bitamtitis syad, tidak melebih-lebihkan tasydid. Wala bitaqti'il mad, dan tidak memotong-motong mad. Wala bitamminil gunnat, tidak memanjangkan gunnahnya. Wala bihasramatir ra'at, ataupun mengucapkan ra menjadi ya seperti orang cadel gitu ya. Jadi ra-nya itu dibaca dengan syiddah. Kemudian qiraatun, nah tanfiru anha ittiba', di mana ini merupakan bacaan yang apa? Tanfiru ya. Yang keluar dari kebiasaan gitu. Yang lari dari tabiatnya orang-orang Arab. Ya, wa tamujjuhal qulub wal asma', yang dimana dapat membuat hati itu gelisah ya. Jadi bukannya kita menikmati bacaan, malah apa? Membuat hati kita itu gelisah. Wal asma' dan juga pendengaran kita. Balil qira'atu sahlatul azbah. Ya. Akan tapi ya bacaan yang bertajwid itu adalah bacaan yang simple, kemudian juga mudah, ya, hulwatul latifah, ya, manis, kemudian juga ya, manis didengar dan juga lembut. Allati la mabgha fiha wala lauka, yang tidak apa? Yang tidak bercampur dengan suara tadi kan apa seperti orang kumur-kumur ataupun seperti orang sedang mengunyah gitu. Kemudian wala ta'assuf wala takalluf, enggak dipaksakan, enggak dibuat-buat, wala tasannu wala tanattu. Ya. Jadi kan enggak berlebihkan, enggak dipaksakan, enggak dibuat-buat. Kemudian wala takhruju an tiba'il arabi wa kalamil fasahai biwajhin min wujuhil qiraati wal ada. Ya. Dan tidak keluar dari tabiat cara bicaranya, cara bacanya orang-orang Arab dan kalam para fusaha dengan suatu bacaan dari sekian bacaan qiraat yang mutawatir yang diamalkan gitu. Jadi bacaan Al-Qur'an kita itu harus tadi kan sahlah, azbah, ya, mudah, simple, murni gitu. Kemudian juga manis. Jadi enggak apa, enggak dibuat-buat dan sebagainya. Fahadhil mubalaghat laisa aqallu minal lahn. Jadi berlebihan ini itu enggak lebih kecil ya, daripada lahan. Kenapa? Li'annaha ziyadah fil hurufi fi ghairi mawadhi'iha. Karena kita telah menambah huruf-huruf ya fi ghairi mawadhi'iha, bukan pada tempatnya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an berlebihan, itu enggak lebih parah ya dibandingkan dengan lahan. Wa talaffudhu biha ala ghairi hayatiha. Kemudian mengucapkannya tidak sesuai dengan caranya. Wa tabi'atiha, dan juga tabiatnya. Fal qira'atu kama qil, maka bacaan itu sebagaimana dikatakan kal bayadhi in qalla sara sumrah wa in zada sara barasan. Jadi bacaan Al-Qur'an itu kalau misal dikatakan ya itu sama seperti al-bayad, seperti orang yang berkulit putih. In qalla sara sumrah, kalau misalnya dia putihnya itu berkurang sedikit, maka dia seperti orang kuning gitu ya. Wa in zada sara barasan. Kalau misalnya putihnya berlebihan, itu barosan ya, sama seperti penyakit kulit gitu ya. Jadi putih pun juga nggak bagus kalau misalnya berlebihan seperti itu. Walaqad ruwiya an al-Imam Hamzah Zayyad annahu qala li ahadi sami'ahu yubalighu wa yatakallafa ya, yubalighu wa yatakallafu fi tilawati. Ama alimta anna ma kana fawqa al-ju'udati fa huwa qatat wa ma kana fawqa al-bayadi fa huwa barasun wa ma kana fawqa al-qira'ati fa laysa biqira'ah. Jadi ini juga sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Hamzah Zayyad, bahwasanya beliau berkata kepada orang yang beliau dengar, dia berlebihan, yubaligh berlebihan, wa yatakallaf berlebihan, kemudian juga terbebani ya, dipaksakan gitu.
fi tilawatihi, dalam membaca Al-Qur'an, ya, dalam tilawahnya. Amma alimta, apakah kamu tidak tahu, maka nafaqal ju'udah fahuwa qatat. Kalau misalnya apa namanya? Jadi ju'udah itu artinya rambut, ya, rambut yang keriting, ya. Nah, kalau misalnya dia berlebihan itu bisa menjadi apa? Keribo gitu. Jadi rambut yang kalau misalnya dia sedikit keriting, ya, kalau berlebihan dia jadi apa? Ikal gitu ya. Wa makana fawqal bayad, kemudian kalau misalnya dia di atas putih, ya, bahwa baros, artinya ketika dia berlebihan, ya seperti putih tadi kan, ketika berlebihan maka seperti baros tadi, seperti penyakit. Wa makana fawqal qiraah falaysa biqiraah. Dan kalau misalnya dia berlebihan dari bacaan yang semestinya, maka falaysa biqiraah, itu bukan qiraah, itu pun juga bukan bacaan. Fatahsinu idza lam yakun bi'tidal lam yakun tahsinal tilawah. Jadi ketika kita mentahsin bacaan kita, memperbaiki bacaan kita, idza lam yakun bi'tidal, kalau misalnya enggak adil, ya, tidak dilakukan dengan adil, ya, dengan pas, ya, lam yakun tahsinan litilawah, itu bukan memperbaiki bacaan, kata beliau. Wa inna ma taqbihan laha, akan tetapi itu merupakan sebagai bentuk penghinaan, ya, menjelekkan bahkan. Wa tanfiran minha, kemudian juga tadi kabur gitu ya, ya, berlepas diri ataupun ya menjauhinya. Artinya ketika kita berlebihan dalam memperbaiki bacaan Al-Qur'an, itu malah merusak gitu. Malah memperburuk bacaan gitu. Li khurujiha an taba'il Arab. Karena apa? Kenapa dia tadi takbihan, jelek ya? Karena li khurujiha an taba'il Arab. Karena dia keluar dari kebiasaannya orang-orang Arab. Fal Arabu lam tantiq bi kalimatiha illa mujawwadah bitalattuf. Karena orang Arab itu mereka tidak mengucapkan kata-katanya kecuali mujawwadah. Dia jelas gitu. Bitalattuf, lembut gitu. La bitakalluf wala ta'assuf. Enggak di ada-ada, enggak dibuat-buat, enggak dipaksakan gitu. Fatajwidu laisa min mahasil arabiyyah bal min sifatiha al-asliyah. Jadi tajwid itu laisa min mahasil arabiyyah, bukan bagian daripada bahasa Arab. Artinya ada beberapa hukum-hukum tajwid yang dia bukan bagian daripada bahasa Arab. Bal min sifatiha al-asliyah allati la takunu illa biha. Akan tapi itu merupakan sifat, ya. Jadi walaupun misalnya orang apa tajwid itu bukan bagian daripada bahasa Arab, beberapa hukum tajwid itu bukan bagian daripada bahasa Arab, tapi sifat orang-orang Arab, artinya sifat pengucapan orang-orang Arab itu lembut tadi dengan tajwid, artinya jelas, huruf-hurufnya jelas, nggak berlebihan, nggak dipaksakan segala macam. Qala al-Imam Alamuddin As-Sakhawi rahimahullahu taala fi manzumatihi Nuniyah. Berkata Imam Alamuddin As-Sakhawi rahimahullahu taala dalam manzumah Nuniyah Sakhawiyah, ini juga sudah kita bahas alhamdulillah ya, di daurah sebelumnya. Di sini beliau mengatakan la tahsabit tajwid maddan mufrita aw madda ma la madda fihi riwani. Kemudian aw an tushaddida ba'da maddin hamzatan aw an taluka al-harfa kas-sakarani aw an tafuha bi hamzatin mutahawwi'an fayafirru sami'uha min al-ghathayani. الحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحسان. Artinya ya, jangan sampai kamu mengira bahwasanya tajwid itu adalah ketika kita memanjangkan madnya, ya, mufriton berlebihan, au madda ma la madda fihi riwan, ataupun memanjangkan apa yang bukan panjang gitu. Artinya dia memanjangkan apa yang seharusnya dibaca pendek, ya. Kemudian kemudian au an tushaddida ba'da maddin hamzatan, ataupun dia mentasydidkan hamzahnya, menghentakkan gitu, mentasydidkan hamzahnya yang datang setelah huruf mad. Contohnya misalnya
As-sama. Ah, itu namanya mentasydidkan hamzah berlebihan. Ketika sebelum hamzah itu ada madnya. Gitu. Kemudian awan taluka al-harfa kas-sakaran, ataupun apa? Ataupun mengucapkan gitu ya. Mengucapkan huruf-huruf hijaiyah seperti apa? Seperti orang yang sedang mabuk. Artinya pengucapannya nggak jelas gitu. Aw antafuha bihamzatin mutahawwi'an fayafirra sami'uha minal ghasayan. Adapun kau juga mengucapkan huruf hamzah apa? Mutahawwi'an, ya, berlebihan, artinya sehingga suaranya itu seperti orang yang ingin muntah, tahawwu. Dan apa namanya? Tahawwu itu ya, tahawwu itu beda dengan qai. Kalau qai itu artinya muntah, tapi muntahnya itu mungkin karena sakit ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya apa? Kalau misalnya tahawwu itu dia muntah yang disengaja, muntah yang dibuat-buat, itu tahawwu. Karena di situ juga dia sengaja, artinya berlebihan dalam mengucapkan hamzahnya, sehingga suaranya seperti ain. Ya. As-sama, gitu. Kemudian selanjutnya fayafirru sami'uha minal ghasayani. Sehingga orang yang mendengarnya itu apa? Yafir, lari, kabur gitu. Minal ghasayani karena merasa jijik. Lil harfi mizanun. Nah, ini adalah kaidah yang sangat penting yang dijelaskan oleh Al-Imam Alamuddin Sakhawi rahimahullahu taala. Lil harfi mizanun, bahwasanya setiap huruf itu punya apa? Mizan, punya timbangannya, punya kadarnya. Fala taku taghiyan, jangan kamu jadi orang yang berlebihan dalam memberikan timbangan, ya, dalam memberikan porsinya. Wala taku mukhsiral mizan, jangan juga jadi orang yang mengurangi timbangan. Artinya jangan kita kurangin, jangan kita tambahin timbangannya. Kita baca sesuai dengan porsinya. Gitu. Kemudian faizah hamazta faji' bihi mutalatifan min ghairi mabuhrin wa ghairi tawani. Ketika apa? Ketika kamu mengucapkan hamzah, faji' bihi mutalatifan, bacalah, ucapkanlah dengan lembut. Ya. Kemudian min ghairi mabuhrin wa ghairi tawani, tanpa terengah-engah dan juga tidak lemah. Gitu. Artinya hamzahnya dia dibacanya nggak berlebihan, nggak juga dikurangin. Nggak sampai dibaca al malaikah, ikah, gitu. Ya ayyuha, nggak seperti itu. Gitu. Tapi nggak juga dibaca seperti tasil misalnya. Ya ayyuha. Kemudian wamdud huruf al-maddi 'inda musakkanin aw hamzatin hasanan akha ihsani. Dan tambahkanlah dan panjangkanlah huruf mad inda musakkanin ketika bertemu dengan sukun. Aw hamzatin ataupun bertemu dengan hamzah hasanan akha ihsani. Maka itu baik ya, dengan baik, akha ihsani, wahai saudaraku yang baik. Nah, ini adalah potongan ya, penggalan bait-bait yang ada dalam matan Nuniyah Sakhawiyah. Ya. Karya Imam Alamuddin As-Sakhawi rahimahullah ta'ala. Idzan al-qira'atul maqbulatu hiya allati takunu bit-tab'i was-saliqah. Maka kesimpulannya adalah qiraah yang maqbulah, yang diterima, itu adalah yang seperti apa sih? Allati takunu bit-tab'i was-saliqah, di mana yang sesuai dengan tabiat dan juga kebiasaan. Natural gitu, enggak dibuat-buat. Allati jubila 'alaiha al-mar'u min ghairi ziyadah. Yang di mana yang diucapkan oleh seorang itu apa? Min ghairi ziyadah, enggak berlebihan. Wala naqs, enggak dikurangin juga. Hatta tajawaz al-hanajira ila al-qulub. Sampai akhirnya apa? Sampai nanti bacaan kita itu enggak cuma sampai kepada kerongkongan aja, tapi sampai juga kepada kulub, kepada hati. Fata'ihi wa ta'malu bihi. Kemudian hati itu apa? Menjadi sadar, kemudian juga bisa mengamalkan apa yang dibaca. Wa dzalika huwa haqqu tilawati. Nah, inilah yang maksud dengan haqqu tilawah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih.
Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan, menyamakan antara haqqut tilawah dengan ulaika yu'minuna bih. Jadi antara sifat orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang haqqa tilawati. Ya, yatlunahu haqqa tilawati. Tapi di sini kalau misalnya kita melihat kepada penjelasan ulama tafsir, haqqa tilawati itu artinya bukan membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Tapi artinya apa? Tadi mengamalkan, mengamalkan apa yang kita baca. Ya. Kita bisa mengamalkan apa yang kita baca, itulah yang disebut sebagai yatlunahu haqqa tilawati. Tapi kalau misalnya kita baca di buku-buku tajwid, ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, ini maksudnya adalah orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid. Kan enggak, kalau misalnya kita katakan seperti itu, berarti orang-orang yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, apakah mereka bukan orang beriman? Apakah imannya berkurang atau seperti apa? Kan enggak seperti itu. Jadi yatlunahu haqqa tilawati itu artinya ketika mereka bisa mengamalkan apa yang dibaca dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa kama anna tashadduda wa tashadduqa fil qira'ati mazmum. Sebagaimana ketika kita berlebihan dalam membaca Al-Qur'an itu merupakan mazmum, perkara yang tercela. Bal laisa minal qira'ah, bahkan bukan daripada bacaan Al-Qur'an tadi. Fakadzalika tasahulu 'adam al-ihtimam bi tahqiq tilawati 'ala al-wajh al-akmal mazmum aidan. Begitu juga kalau misalnya kita tasahul, ya, bermudah-mudahan, kita menyepelekan, kita merendahkan ataupun melalaikan gitu. Wa 'adamul ihtimam, dan kita enggak mementingkan ya Pak bi tahqiq tilawah, dalam menyempurnakan tilawah kita 'ala al-wajh al-akmal, dengan bacaan yang sempurna, yang paling sempurna. Itu juga apa? Mazmum aidan. Itu juga sesuatu yang tercela. Kenapa? Li'annahu yantuju an dzalika tasahul 'ala al-itmam bil harakat. Karena apa? Itu hasil daripada ketika kita tasahul tadi kan. Ya, bermudah-mudahan, menyepelekan gitu, melalaikan adam itmam bil harakat. Seperti tidak menyempurnakan harakatnya. Kemudian juga apa? Ikhfa'un katsir minal huruf. Dia bisa menyamarkan banyak huruf. Artinya ketika dia membaca Al-Qur'an, ya, seperti orang males-malesan gitu ya. Dia menyepelekan bacaan Al-Qur'an, maka nanti akan banyak harokat-harokat yang nggak sempurna. Kemudian juga huruf-huruf yang samar jadinya nggak jelas gitu. Allati haqquha al-ibraz, di mana haknya huruf itu adalah apa? Al-ibraz, ditampakkan, dibaca dengan jelas gitu. Fabayyinil hurufa duna ifratin wal autafriyat. Jelaskanlah huruf tersebut tanpa berlebihan dan juga tanpa dikurangin. Hatta takunal qiraah mafhumah ma'aniha. Sampai akhirnya apa? Bacaan tersebut bisa dipahami maknanya. Karena kalau misalnya ketika kita baca Al-Quran, kemudian huruf-huruf yang nggak jelas, maka nanti maknanya pun juga nggak jelas. Masmu'atu hurufiha. Kemudian juga apa? Hurufnya terdengar tadi. Zahirun syaddaha wa maddaha ala ma yanbaghi. Yang nampak gitu ya, tasdidnya jelas, kemudian madnya jelas, ala ma yanbaghi. Sesuai dengan apa yang ada gitu. Nah, seperti itu. Tamam? Paham tuh? Insyaallah. Tamam. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada kunci yang kunci lagi. Sebab yang ke-18. Ada mudhabatis saut. Jadi antara kesalahan penyebab kesalahan membaca Al-Qur'an itu ketika kita tidak menyempurnakan suara. Ya. Ada mudhabatis saut. Ketika kita tidak menyempurnakan suara. Ketika kita tidak memaksimalkan suara kita. Dhabtu sauti yatawaqqafu ala dhabti syakhsiyatil qari'i fi qira'atihi lil Qur'anil Karim. Jadi menyempurnakan bacaan ataupun menyempurnakan suara, kemudian juga memantapkan suara, itu juga tergantung apa? Ala dhabti syakhsiyatil qari'. Tergantung dengan kepribadian seorang qari tersebut. Fi qira'atihi lil Qur'anil Karim. Ketika dia membaca Al-Qur'an. Fakam min qari'in la yastati'ul wusula ila al-ada'i al-amsal lil Qur'ani bi ahkamihi. Betapa banyak orang-orang para qari yang tidak bisa sampai kepada pengucapan, penyampaian yang jelas bi ahkamihi dengan hukum-hukumnya, wa iqamati hurufihi bi makharijiha wa sifatiha. Kemudian juga menunaikan huruf-hurufnya
dengan makhrajnya dan juga sifatnya illa idza dhabata syakhsiyatahu. Nah, kecuali kalau misalnya dia apa? Dia menyempurnakan, memantapkan karakternya, kepribadiannya, wa qawwaha dan juga menguatkannya. Fasyakhsiyatul mudzabdzabah al-mutaraddidah talhanu wa talkan wa talkun. Ya. Jadi orang yang punya kepribadian yang mudzabdzabah artinya dia ragu-ragu gitu ya. Mungkin gemeteran gitu. Mutaraddidah tadi kan ragu-ragu, talhanu wa talkun. Maka dia akan semakin banyak melakukan kesalahan. Ketika kita membaca Al-Qur'an dan saksiyah kita, kepribadian kita tadi apa? Ragu-ragu, kemudian juga takut-takut gitu misalnya. Khususnya ketika misalnya apa? Ketika kita setoran sama syekh, ketika kita setoran sama guru, kemudian ketika kita setoran, ketika kita baca, suara kita tuh pelan banget gitu. Artinya seperti orang yang sedang ketakutan, seperti orang yang ragu-ragu gitu. Ini benar apa salah gitu ya. Nah, wa tazidul fa'fah wa tahtah ya. Maka itu akan apa menambah apa gagap gitu ya. Ya. Jadi bacanya itu jadi gagap segala macamnya. Wa yad'ifus saut dan itu akan apa? Akan melemahkan suara. Kalau misalnya ada orang yang membaca Al-Quran, tapi syakhsiyahnya, kepribadiannya itu apa? Dia seperti orang yang sedang ketakutan, malu, dan segala macamnya. Itu apa? Itu juga nanti akan melemahkan suaranya. Nanti jatuh waswasah minal khata' halat tilawah. Karena apa? Hasil daripada waswasah. Bisikan-bisikan ya, minal khata' dari kesalahan-kesalahan halat tilawah. Ketika dia membaca Al-Quran. Artinya apa? Artinya dia itu takut gitu kalau misalnya dia salah gitu. Lidza 'alal qari'i alladzi yarumu tahqiqat tilawah. Maka untuk orang-orang yang ingin ya, para qari membaca Al-Qur'an yang ingin menyempurnakan tilawahnya dan juga wa tajwidul ada wal qiraah dan juga mentajwidkan pengucapan dan juga bacaannya an yajharas bi sautihi hala tilawati. Nah ini. Hendaknya apa? Dia itu menjaharkan, mengeraskan suaranya ya bi sautihi hala tilawati ketika dia membaca Al-Qur'an wa ya'tajilu fi jilsatihi. Nah, jadi yang pertama yang harus dia lakukan adalah mengeraskan suaranya. Bacanya itu suaranya jangan kayak orang yang sedang ngantuk, sedang males-malesan, orang yang sedang ketakutan, ragu-ragu, jangan seperti itu. Gitu. Karena tadi itu juga akan menyebabkan suaranya melemah, kemudian juga huruf-huruf yang nggak jelas dan segala macamnya. Gitu. Kemudian apa? Wa ya'tadilu fi jilsatihi. Duduknya itu apa? Duduk dengan posisi yang siap. Ketika kita membaca Al-Quran depan guru kita, ya, ketika kita sedang setoran, pastikan posisi duduk kita itu lurus gitu, artinya tegak gitu. Bukan seperti orang yang sedang ketakutan tadi kan, gitu. Orang yang bungkuk dan segala macamnya. Tapi posisi duduk kita itu jelas, apa tegak gitu ya, berdiri kok ya. Gitu. Wa yanzuru bi ainaihi ila muallimihi halihi hal ya ila muallimihi halihi talaqinihi lahu ya hal talqinihi lahu. Ya. Kemudian apa? Dia memperhatikan mata dari gurunya itu ketika dia mentalkinkannya. Artinya jangan malu-malu sama guru kita. Gitu. Ya kita juga harus menjaga adab, tapi bukan seperti itu caranya. Artinya bukan kita nunduk terus enggak. Gitu. Tapi kita tadi kan kita jelaskan suara kita, suara yang jelas, bukan suara yang kayak orang malas, orang yang lagi ngantuk gitu. Ataupun orang lagi ketakutan dan segala macamnya. Kemudian pastikan posisi duduknya dia ya, tegak gitu. Jangan bungkuk dan segala macamnya. Kemudian dia melihat kepada mata gurunya itu ketika dia mentalkinkannya. Jangan nunduk gitu, jangan malah buang kontak mata, jangan seperti itu. Wa yatrudu an nafsihil khajal wal khauf. Kemudian dia buang-buang tuh dari diri dia itu apa? Khajal, malu dan juga takut. Ya. Karena apa? Karena ilmu itu nggak akan didapatkan oleh orang-orang yang malu dan juga ya, orang-orang yang malu dan juga sombong. Artinya jangan takut dan juga jangan malu. Ya. Kalau misalnya kita malu, kita takut, kita nanti suaranya itu nggak akan kuat seperti kita ketika kita pede gitu ya. Gitu. Pastikan ketika kita membaca Al-Quran depan guru kita misalnya khususnya ketika kita setoran, kita itu setorannya itu dengan posisi yang sudah percaya diri, bukan seperti orang ketakutan, orang yang malu-malu, bukan.
sawa'un min syaikhihi aw mimman yastami'u ilaihi min zumalaihi fi majlis talqini wa ta'lim. Baik itu dia malu dan juga takut dari gurunya ataupun dari orang-orang yang mendengarkan bacaannya dari teman-temannya gitu. Fi majlis talqini wa ta'lim. Dalam majlis talqin dan juga ta'lim. Artinya kita jangan malu ya, jangan malu kepada guru kita, jangan takut kepada guru kita dan juga kepada teman-teman kita yang sedang mendengarkan bacaan kita. Betul. Wal yakun syaja'an fi nuktihi. Jadilah orang yang berani, artinya jelas gitu. Ya, fi nuktihi dalam pengucapannya. Jadilah orang yang membacanya itu dengan jelas soal huruf-hurufnya gitu. Jahwariyan fi sautihi. Ya, suaranya jelas, nampak ya, keras gitu. La yakhshal khata'. Nah, dia nggak takut salah. Biasanya orang yang bacanya pelan-pelan ya dia suaranya itu kayak orang-orang ya tadi kan orang-orang yang sedang ngantuk, orang-orang yang sedang ketakutan tadi kan. Karena mungkin dia juga takut apa? Takut salah. Jadi akhirnya dia nggak percaya diri sehingga suaranya pelan. Supaya mungkin kesalahannya nggak terlalu terdengar sama gurunya. Nah, jadi harusnya ketika kita ingin memantapkan suara kita, ingin menyempurnakan suara kita, maka tadi ya, pertama kita apa namanya membaca dengan suara yang keras, kemudian juga duduknya dengan posisi tegak, kemudian kita melihat kepada guru kita, jangan kita buang muka dan segala macamnya. Kemudian buang rasa takut, rasa malu dan segala macamnya. Baik dari guru kita ataupun dari teman-teman kita. Ya. Kemudian jangan takut salah. Ya. Fal khata'u anfa'u minal shawab. Karena kesalahan itu lebih bermanfaat daripada kebenaran. Artinya ketika kita salah, maka kita akan mendapatkan banyak faedah dari guru kita. Tapi bukan berarti kita sengaja salah, bukan ya. Nah, tapi ketika kita salah, kemudian kita emang apa namanya nggak disengaja, maka itu lebih bermanfaat buat kita dibandingkan kalau kita benar terus gitu. Tapi kalau misalnya kita salah, kita akan mendapatkan maklumat baru, kita akan mendapatkan nasihat baru dan segala macamnya. Seperti itu. Wa yajibu 'alal muqri'il karim wal mu'allimil fadil an yantabiha li hadzal amr. Maka wajib bagi seorang mukri ya, seorang guru Al-Qur'an dan juga pengajar yang fadil yang mulia, apa an yantabiha li hadzal amr, untuk memperhatikan hal ini. Jadi kalau misalnya ada murid kita yang baca Al-Qur'annya ya, suaranya masih pelan-pelan, kemudian juga takut-takut, ya kita motivasiin dia supaya dia bacanya dengan jelas gitu. Coba baca yang jelas gitu. Jangan kayak orang sedang ngantuk gitu ya. Ataupun lagi ketakutan dan segala macamnya gitu. Ini juga yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Samir ketika beliau di Mesir itu. Beliau itu jadi seorang guru itu tidak hanya tugasnya itu apa? Tugasnya itu untuk memperbaiki bacaan saja. Tapi tugas seorang guru itu adalah bagaimana dia memperbaiki karakter murid tersebut ya. Kemudian juga membangun motivasi dia gitu. Supaya dia tadi ketika setoran itu dia nggak malu-malu, dia setoran itu nggak takut gitu. Seperti itu. Artinya kita bantu dia, kita semangatin dia supaya dia bisa membaca Al-Quran dengan kuat, artinya suara yang kuat gitu. Jangan kayak orang yang sedang tadi kan malas dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, kemudian wa yuslihuhu ya. Dia berusaha untuk memperbaikinya. Ya. Bikasri hajizil khawfi wal ruhbati wal khajli 'inda talib. Dengan apa? Bikasri dengan mengubah ataupun ya merusak, bukan merusak sih apa? Ya apa membuat dia itu tidak malu lagi gitu. Membuat si murid ini nggak malu, nggak takut ya. Wa tadribihi ala syuja'ati fi 'uluwi sauti wa istiqamati. Kemudian juga melatih dia agar berani ya dalam mengangkat suaranya dan juga istiqomah di situ. Ya, wal i'tidal fi jilsatihi, dan juga ya, i'tidal ya, posisinya tegak gitu. Duduknya itu tegak, nggak nunduk dan segala macamnya. Hatta yakuna minal ta'limi natijah hasilah. Supaya apa? Supaya nanti taklimnya itu, pengajarannya itu apa? Mendapatkan hasil yang mantap gitu ya. Bisa mendapatkan hasil. Maka min talibin ja'ani wa qala li. Kemudian betapa banyak katanya murid-murid yang datang kepada aku, kata beliau. Kemudian dia berkataku, laqad qara'tu ala syekh fulan wa fulan wa fulan. Aku telah membaca Al-Qur'an, telah menyetorkan hafalan kepada syekh ini gitu.
Wala mataqaddamu fi tahsin tilawah. Kemudian beliau belum masuk kepada proses memperbaiki tilawah. Wa asy'uru bil khata'. Tapi beliau sudah merasakan apa? Khata' tadi, kesalahan. Wala a'rifu kaifa uslihu. Tapi beliau nggak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Kenapa? Ma'annahu laisa indahu khalal fin nutqi. Karena dari segi pengucapan, artinya pengucapan huruf-hurufnya gitu ya, itu nggak ada salah. Ya. Walakin hurufahu dha'ifah. Ketika apa namanya? Tadi ketika dia membaca Al-Qur'an dengan suara yang ragu-ragu, takut ya, pelan dan segala macamnya, itu nanti akan menyebabkan walaupun pengucapannya benar, tapi nanti apa? Suaranya hurufnya itu akan lemah gitu. Pengucapan hurufnya itu akan lemah. Lidha'fi sautihi, karena lemahnya suara tadi. An-natiju an dha'fi, hasil daripada apa? Lemahnya syakhsiyah gitu. Lemahnya kepribadian dia, lemahnya karakter dia. Ad-dha'ifa al-mutaraddidah, yang lemah dan juga ragu-ragu tadi. Awil hadiyah, yang tenang gitu. Artinya tenang itu ya dia ngantuk atau mungkin seperti apa gitu. Faka'annahu sautun alil au kaslan. Jadi seakan-akan suaranya itu seperti orang yang sedang ngantuk, kemudian malas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Tapi pastikan suaranya itu jelas. Seperti itu. Qala al-Mas'adi rahimahullahu taala, mental kita tajwid aidan asya'un katsiratun minha. Ya, bagian daripada meninggalkan tajwid juga diantaranya banyak gitu ya. Apa itu? Al-qira'atu bil lini war rakhawati fil huruf. Membaca dengan lin dan juga rakhawah fil huruf. Artinya huruf-hurufnya itu dibaca dengan lembut semua gitu ya. Kemudian juga rakhawah, apa namanya, berlebihan dalam mengalirkan suaranya gitu. Wa kaunuha ghairu salbah bihaitsu tashbahu qira'atul kaslan wan nu'san ya. Seakan-akan tadi apa? Seakan-akan tadi suaranya itu mirip seperti bacaannya orang yang sedang malas ataupun orang yang sedang ngantuk gitu. Waliya'lam anna hunaka adawatut taswit wa adawatut tamyiz hayat sauti wa syakhsiyati. Ya, ketahuilah bahwasanya ada yang namanya apa? Adawatut taswit, alat-alat untuk berucap ya, untuk bersuara, dan juga alat-alat untuk apa? Untuk membedakan bentuk suara dan juga kepribadiannya, karakternya gitu, karakter suaranya. Wa adawatul dhabt tajwidul huruf wa tahsin nutqi wa bayanu haqqat tali. Kemudian juga adawat ya, alat untuk apa? Untuk menyempurnakan tajwidul huruf dan juga memperbaiki pengucapan. Dan penjelasannya berikut ini. Amma adawatut taswid, adapun ya alat-alat ataupun anggota tubuh gitu ya yang digunakan untuk bersuara, allati tashamu fi asdar saut ya, yang bisa menyebabkan terjadinya suara, wa taghyiri naghamatihi, kemudian juga perubahan nadanya gitu ya. Wahyan nafas al-kharij, nafasul khariju min al-ri'atain. Itu apa? Nafas yang keluar dari dua ya paru-paru gitu, dari paru-paru. Wa majrun nafas min bidayatihi hatta nihayat. Dan juga ya tempat ya jalan mengalirnya nafas dari awal sampai akhir. Wal hanjarah bima fiha al-watarannya sautiyah. Dan juga kerongkongan ya. Karena di situ ada apa? Ada pita suara. Jadi itu apa? Itu anggota tubuh ataupun alat-alat yang digunakan untuk berbicara. Fasautul mutawaqifu 'ala an-nafas mundafi' min ar-ri'atain. Suara itu ya dia hasil daripada nafas ya, nafas yang keluar dari ri'atain, paru-paru. Wa masiratun nafas fi majrahu fi halqi wal fami ila nihayatihi wa khurujihi. Kemudian juga jalannya nafas itu di ya, jalannya fil halqi di apa? Tenggorokan, kemudian juga fam, mulut ya, ila nihayatihi wa khurujihi, sampai kepada akhirnya dan juga keluarnya. Wa mutawaqqifun kadzalika ala quwwatil hanjarah. Nah, kemudian juga apa? Dia juga tergantung dengan kekuatan hanjarah tadi, kekuatan tenggorokan. Wa salamatul wataraini sautiyaini min ayyi amradin aw dha'fin aw ghairihi. Kemudian juga sehat ya, selamat, sehat apanya? Pita suaranya dan juga hal-hal yang lainnya. Selamat pita suaranya dari
penyakit, artinya nggak ada penyakit gitu ya, nggak ada masalah di pita suaranya. Au dha'fin au ghairihi, ataupun lemah tadi gitu. Makanya kalau misalnya orang-orang Afrika gitu ya, orang-orang Afrika itu mereka masya Allah ya. Kalau kata Syekh Ana tuh orang-orang Afrika tuh mereka memang punya tenggorokan yang kuat ya. Mereka punya hanjarah yang kuat. Makanya ketika mereka baca Quran tuh ya, beda gitu dengan orang-orang Asia. Karena ya mungkin orang Asia itu rata-rata hanjarahnya lemah. Jadi suaranya juga karakter suaranya beda. Kalau kita mendengarkan bacaan ataupun suara orang-orang Afrika, itu mereka suaranya kuat, jelas. Karena tadi mereka punya hanjarah yang kuat juga. Gitu. Wa amma adawat tamyiz hayatu sauti wa syakhsiyati. Adapun ya adawat dan alat-alat yang digunakan untuk membedakan bentuk suara dan juga karakternya ataupun anggota tubuh gitu ya. Allati tashamu fi dhabti tajwidil huruf wa tahsin nutqi, yang dimana dia nanti akan menyempurnakan tajwid dan juga menyempurnakan pengucapannya. Allati yaqwi saut ma'aha wa yad'af, ya dimana dia itu apa akan memperkuat suara dan juga melemahkannya. Hasbah halatiha, sesuai dengan kondisinya. Wahiyal hanjarah, pertama jadi apa kerongkongan, kemudian juga jauh ya, kemudian juga halki tenggorokan, wa adolatil bal'um wal lisan wal hana, kemudian juga sendi-sendi ya, faring ya, mungkin wal lisan, kemudian lisan dan juga hana, langit-langit atas. Walahmiyatan, dan dua daging, au an sajatut baydawiyah allatani taqa'ani fi janib juz'il khalfi min al halqi al musammatani bil waztai apa nih? Bil lawstain, apa ya, mungkin istilah-istilah ilmiah gitu ya. Kalau anna fihima at-tahabun la assaru ala saut, jadi ataupun apa apa daging yang ada di lidah gitu, lak-lakan mungkin ya gitu, yang terletak di bagian belakang tenggorokan ya kan, lak-lakan gitu. Al musammatani billau zatain, lu apa ya, falau anna fihi matahab la asra ala saut. Nah kalau misalnya di bagian situ ada radang gitu, amandel misalnya, la asra ala saut, maka itu juga akan menyebabkan, akan mempengaruhi suaranya. Jadi pasti ada suaranya itu mungkin bisa jadi ada muskilah gitu. Kalau misalnya ada radang pada pada kerongkongan juga, pada amandel ya, pada lak-lakan dan segala macam. Kadzalika salamatul anfi wal juyub anfiyah. Begitu juga sehatnya ya hidung dan juga ya batang hidung ya, bagian dalam hidung. Mimma yu'athiru 'ala saut. Dia akan mempengaruhi suara. Falau annal qari'a asabahu zukam. Kalau misalnya seorang qari dia terkena apa zukam, demam, awit taha, kemudian juga radang, fil jubil anfiyah, lakana sautu fi bihi khalal. Kalau misalnya ada radang, ada demam tadi ya, di kantong hidung, ya, bagian dalam hidung, itu apa? Lakana sautu bihi khalal. Pasti suaranya itu ada kesalahan, ada khalal. Ya kalau misalnya kita lagi pilek gitu ya, kita lagi demam, kemudian juga lagi radang itu, pasti suaranya itu kayak orang bindeng, misalnya orang-orang pilek gitu kan. Suaranya itu bindeng ataupun ya pokoknya suaranya itu pasti ada khalal gitu, ada cacat di situ. Warubbama yuaddi hadza ila tamsil harfi bil kulliyah hasba halatiha. Bahkan itu apa? Bisa menjadikan hurufnya itu hilang gitu. Samar, suaranya nggak jelas, gitu. Hurufnya nggak jelas. Hasba halatihi. Tergantung keadaan ataupun seberapa parah ya, seberapa parah radangnya, seberapa parah demamnya gitu. Ada orang-orang yang demamnya parah, jadi suaranya pun juga nggak jelas. Wangdibatul asnan, kemudian juga bagaimana pengaruh gigi ya, mimma yu'athiru ala saut, ya, yang mempengaruhi suara. Artinya ketika ada gigi kita susunannya yang nggak rapi, ya, kemudian juga nggak berurutan gitu misalnya, maka apa itu juga akan mempengaruhi suara. Falau annal insana ghairu masfufatin mutasawiyah, kalau misalnya ada gigi yang nggak sempurna ya, yang nggak sama gitu. Au ila ilal amam, ataupun lebih condong ke depan, la kharajatis sin nahwa tha. Maka huruf sin itu kedengarannya kayak sa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya bis, bukan bis.
Wamtadal lisan bitta'i nahwa makhrajis sa. Kemudian juga lisannya itu memanjang ketika mengucapkan huruf ta, ya, yang sampai kepada makhrajnya sa. Jadi harusnya ta itu dia di belakang, ya, malah dia terlalu panjang sampai ke makhrajnya sa, ke ujung lidah, ujung lidah dan juga ujung gigi sari atas. Kama sami'tu min tullab min ba'd tullab, sebagaimana yang aku dengar dari beberapa murid kita beliau. Wa huna tazharu laka ahamiyatu dhabt as-saut. Maka di sini nampak bagimu urgensi daripada menyempurnakan suara. Di anna dhabtahu dhabtul harfi. Karena menyempurnakan suara itu sama dengan juga menyempurnakan hurufnya. Fal harfu sautun ya'tamidu 'ala maqta. Karena huruf itu apa? Adalah suara yang bersandar pada apa? Pada makhraj. Wal maqati'u laysat bidaraja wahidah fil quwwati wad dha'f. Dan maqati tadi kan, ya. Makhraj-makhraj itu apa? Enggak sama ini ya, darajahnya, tingkatannya. Dari segi kekuatan dan juga kelemahannya. Wal khalalu fihi raji' li sababi 'udwi. Maka kesalahan di situ apa? Itu kembali kepada permasalahan anggota tubuh. Aw li dha'fi fi syakhsiyatil qari. Ataupun tadi lemahnya karakter si qari tersebut. Bihaitsu tuqra'ul huruf bikaslin wa malal. Di mana huruf tersebut dibaca seperti orang yang sedang malas ataupun sedang bosan. Fayadha'afu i'timaduha fi makhrajiha. Maka sandaran pada makhrajnya itu melemah. Gitu. Fatafaqqada ba'du sifatiha. Kemudian beberapa sifat itu akan hilang. Waqad zakarat dzalika fi nataiji 'adami dhabti shauti wa minha ma yali. Atau waqad dzukirat ataupun zakartu tadi bisa juga. Fi nataiji 'adami dhabti shaut. Ini merupakan hasil daripada tidak menyempurnakan suara tadi. Yang pertama, ada mutahqiqi ba'du sifatil huruf. Tidak bisa menyempurnakan beberapa sifat huruf ketika kita tidak menyempurnakan suaranya. Kaman izzali minal jahr. Jadi dia zalnya itu enggak ada jahrnya. Kuat, zalnya itu enggak kuat gitu. Artinya dia nafasnya itu tidak apa namanya? Nafasnya itu mengalir gitu. Harusnya tidak mengalirkan gitu. Zal gitu. Bukan hams. Tapi dia jahr. Fanasma'u katsiran minal qurra yad'una lisanahu fi makhrajil harf. Kita, kata beliau, sering mendengar banyak sekali para qurra yang meletakkan lisan mereka di makhrajnya huruf, ini makhraj hurufnya. Tapi apa? Duna indifai saut, tapi tanpa mendorong suaranya. Wal daghatul lisan fi sanaya bima yatanasabu ma'a tabi'atil harf. Dan tidak menyentuhkan lisannya kepada sanayanya, kepada gigi sari atasnya, kepada gigi sarinya. Bima yatanasabu ma'a tabi'atil harf, yang sesuai dengan tabiat huruf tersebut. Fala yatadhihu sautahu, dan dia tidak menjelaskan suaranya. Wala yatamayyazu an ghairihi, dan tidak membedakan antara yang lain. Wala ya'ni khurujuhu min tarfil lisan anna tarfal lisan huwa wahdahu mas'ul an intaji sautih. Nah, jadi bukan maksudnya dia keluar dari ujung lidah itu apa? Bahwasanya ujung lidah itu merupakan satu-satunya mas'ul, penanggung jawab an intaji saut, dalam menghasilkan suara. Artinya ujung lidah itu dia nggak sendiri. Dia bukan cuma sendiri, tapi apa? Bal atrafis sanaya tashtariku ma'ahu fi dzalik. Akan tetapi atraf, ya, ujung gigi sari atas itu juga ikut andil di situ. Jadi nggak cuma ujung lidah aja, tapi ujung gigi sari atas pun juga ikut. Kemudian selanjutnya, bal la budda, ya enggak, fasalamatul lisan wahdahu la takfi. Jadi sehatnya lisan aja itu nggak cukup, kata beliau. Bala budda min salamati sanaya. Akan tapi harus sehat juga apa? Sanayanya, gigi sarinya. Hatta yatimma intaj hadzal harf, sampai akhirnya pengucapannya itu sempurna. Kalau ra'aita tiflan aw rajulan khala'a ahada sanayahu aw kilahuma hal yastati'u nutqa bihurfi dzali bisyaklin tam.
Kalau misalnya kamu melihat ada anak kecil ataupun seorang laki-laki yang salah satu gigi serinya itu copot ataupun dua-duanya copot ya, ya tanggal gitu. Hal yastati'u an nutqa biharfi dzal bisyaklin tam? Apakah dia akan bisa mengucapkan huruf zal dengan sempurna? Nah, tentu tidak. Wa kadzalika ada tahqiqi syiddatul jim. Ataupun tidak menyempurnakan syiddah pada jimnya. Fayadkhulu dha'f, maka di situ kemasukan lemah tadi ya. Lemah ya. Fataqtalitu bisyin. Sehingga jimnya itu bercampur suara dengan shin. Laqad sya, maksudnya laqad ja gitu kan. Sya. Wa takhruju mutafasyiyah dha'ifah. Dia keluar dengan tafasyi dan juga lemah. Badalan min an takuna qawiyyah syadidah infijariyah. Di mana harusnya dia itu keluar dengan kuat syadidah infijariyah. Wa hadza mutawaqqifun ala quwwati shaut. Nah, ini semua tergantung dengan kekuatan suaranya, wa dhibatihi dan juga apa? Dan juga kesempurnaannya. Wa dhigatihi fil makhraj, dan bagaimana dia menekan makhrajnya, bersandar pada makhrajnya, menekan makhrajnya. Fa huwa alladhi yuhaqqiqu lil harfi sifatah. Maka dia nanti akan menyempurnakan sifat-sifat hurufnya. Kemudian tidak menyempurnakan itbaq dan juga istitalah pada dhad. Ada mutahqiqi itbaqil wastitalah dhad. Wa takhruju dalam mufakhamah, sehingga yang keluar itu adalah dal mufakhamah. Walad do gitu. Walad do. Harusnya walad bo bukan do gitu. Kama nasma'uha min aktsal a'ajim al-mubtadi'in. Sebagaimana yang kami dengar dari banyak orang-orang awam ya, orang-orang asing yang awam. Wa hadza natijatu 'adami dirayati bihaizil harfid daqiq. Ini hasil daripada ketika dia tidak punya pemahaman ya, dengan haiz, dengan ruang ataupun dengan makhraj huruf secara detail. Au qad takhruju ta'an, ataupun terkadang juga yang keluar adalah huruf ta, walat talin gitu. Natijah dha'fi sautil mudghad mundghid fil makhraj. Karena hasil daripada lemahnya suara yang bersandar pada makhraj, yang menekan makhraj. Al-muaddi ila inzighatil 'adwi fi hayyihi fatafaqadat dal bi istitalatiha wa itbaqiha. Maka apa? Nanti akan menyebabkan apa? Dal itu kehilangan istitalah dan juga itbaqnya. Itu juga kalau misalnya kita tidak menyempurnakan suaranya gitu ya. Kemudian wa ghairuha min al-huruf allati la tatahaqqaqu bi sifatiha illa bi dhabti aswatiha wa azminatiha. Dan yang lain-lain ya dari huruf-huruf yang tidak akan sempurna sifatnya kecuali dengan menyempurnakan suara dan juga zamannya, waktunya. Wa quwwatil 'udwi fi hayyiziha, dan juga kuatnya anggota tubuh, anggota badan fi hayyiziha dalam makhrajnya. Wa hadhihi isyaratun yafhamuha al-labib. Ini merupakan isyarah yang akan dipahami oleh orang-orang yang cerdas. Wa tanbih ya'ihi al-fatin, dan peringatan yang akan dipahami oleh seorang yang cerdas juga. Fayadhbitu as-saut hasba tabi'atil harf quwwatan wa dha'fan wa tawassutan. Maka suara itu tergantung dengan apa? Tabiat huruf tersebut. Apakah dia huruf yang kuat, apakah dia huruf yang lemah ataupun huruf yang tengah-tengah. Wa fi majlisil qira'ah 'ala syekh yang yatajalla hadza bi syaklin 'amali. Kalau misalnya kita mengikuti majelis bacaan ya, sama syekh, maka itu akan sangat nampak. Fa'aktsaru minal istima', maka banyak-banyak mendengar. Fa'aktsaru minal istima' wa miz bainas shawab wal khata', dan juga bedakanlah antara yang benar dan salah, hatta tasila ilal itqan, sampai kamu kepada itqan, sampai kepada itqan. Kemudian al-ikhtilasu lil harakat. Nah ini ikhtilas ya. Wa huwa ikhtitatul harakat. Jadi ketika dia mencuri harakat, artinya harakatnya yang tidak diucapkan dengan sempurna. Ya. Ikhtilas itu adalah kaidah tajwid yang dia bisa menjadi lahan, tapi bisa juga bagian daripada tajwid. Ya. Contohnya ikhtilas misalnya dalam riwayat Hafaz ya, la ta'manuna, itu boleh, artinya ikhtilas bagian daripada tajwid.
Tapi ikhtilas kebanyakan dia itu bagian daripada lahan, kesalahan, gitu ya. Wastibaliha adami itmamiha. Tidak menyempurnakan tadi. Li'adami adhibatil ada'il Qur'ani. Karena dia tidak menyempurnakan pengucapan Al-Qur'annya. Natijah adami talaqi an syaikhin mahirin. Hasil daripada tidak bertalaki kepada syekh yang mahir. Wa muqri hadir. Dan juga muqri yang cerdas. Yubayyinu hududal harakati wa sakanat wa azminatiha. Di mana dia bisa menjelaskan batasan-batasan daripada harokat dan juga sukun-sukun dan juga zamannya. Gitu. Artinya harokat fathah dhammah kasrah itu dia punya zaman, punya porsi. Ketika dipanjangkan dia menjadi huruf mad, tapi ketika dia tidak disempurnakan artinya dibaca pendek, maka bisa jadi ikhtilas tadi. Gitu. Jadi korupsi harokat, korupsi porsi harokat. Porsi harokatnya nggak dibaca dengan sempurna. Nah, kemudian nabar. Nabar huwa ibrazu ahadu maqati'il kalimah inda nutqi. Ini menampakkan salah satu potongan kata ketika mengucapkannya. Artinya suaranya itu tekanannya lebih kuat dibandingkan suara yang lainnya, dibandingkan huruf sebelahnya. Wa hadza yadkhulu fil lahni wa fit tajwid. Nah, sama dengan ikhtilas, nabar juga sama. Ada nabar yang masuk kepada lahan, ada nabar yang masuk ataupun bagian daripada tajwid. Fayakun nabru lahnan. Nah, kapan nabar itu menjadi kesalahan? Bidaghti 'alal harfi biquwwah. Ketika dia menekan huruf terlalu kuat. Hatta yakhruja min sukunihi ila tasydid. Sampai dia keluar dari yang harusnya sukun berubah menjadi tasydid. Contoh, ketika dia mentasydidkan roknya. Kalla la wazar. Wazar. Nah, itu yang tadinya sukun malah menjadi tasydid. Wazar. Ketika waqaf. Kemudian muzdajaru. Muzdajaru. Yang harusnya sukun, dia baca jadi tasydid. Dan juga menabrakan lam, nabatahil, summa nabatahil. Yang harusnya dia sukun malah menjadi tasydid. Gitu. Itu apa? Itu lahan yang bagian daripada lahan tadi. Nabar yang merupakan lahan, kesalahan. Tapi ada nabar-nabar yang dia itu bagian daripada tajwid. Wa yaksuru nabru fil kalimatin allati tantahi bi dhamir hum wa kum. Kemudian banyak sekali nabar ya yang terjadi di akhir-akhir ayat di surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yanzabitu hadzal lahan illa bitalaqi wal musyafahah. Tidak akan sempurna mengetahui lahan ini kecuali dengan talaqi dan juga musyafahah. Wa tazawwuq as-sam'i ladat talib, dan juga dia punya rasa dia punya apa namanya? Tazawwuq, rasa sam'i, pendengaran pada seorang talib. Nah, wa yakunu an-nabru min tajwid, tapi nabar juga bisa merupakan bagian daripada tajwid. Bi ibrazi ahadi maqati'il kalimah inda nutqi. Dengan menampakkan salah satu potongan kata ketika mengucapkannya. Wa dzalika fi ibrazi tasydid ra. Ketika kita menjelaskan tasydid ra-nya. Mustamil. Wa yaqulu sihrun mustamil. Mustamil. Nah, di situ nabarnya itu dia bagian daripada tajwid. Ya. Kemudian wabilun fatal, bukan fatal, tapi fatal, lamnya bertasydid. Nabarnya ada nabar. Wabilun fatal wa ghairuhuma, dan yang lain-lain. Kemudian adam julil kalimat. Nah, dia menggabungkan dua huruf ataupun dua kata menjadi satu. Anya ja'al qari'u kalimataini kalimah wahidah fi shaut. Jadi dia menjadikan apa? Menjadikan dua kata menjadi satu suara gitu. Menjadi satu suara. Contohnya apa? Ushkurli. Ushkurli. Ada orang yang baca ushkurli, ushkurli, ushkurli gitu. Harusnya ushkurli, ushkurli. Jadi dua kata. Kemudian qala rabbishrah li sadri. Bukan qala rabbishrah li sadri. Rabbishrah li sadri. Ushkurli gitu. Waj'alli, bukan waj'ali, waj'ali, tapi dipisah. Waj'alli. Wasawab al-faslu bainahuma bimahara.
Yang benar adalah memisahkan antara keduanya dengan skill, dengan mahar, kemahiran. Wadzalika bimusa'adati syaikhin mutkinin mutafannin fil ada, yaitu dengan bantuan dari seorang syekh yang mutkin, mutafannin fil ada, yang benar-benar paham dalam pengucapannya. Kemudian qat'ul mausul, ya, dia memisahkan suara kata yang harusnya itu nyambung. Kemudian wasul maqtu' dan mewasalkan, menggabungkan suara pada yang seharusnya maqtu' terpisah. Nah, qad sabaqul kalam an dzalika tahta adam dirayati bil asmil mushaf. Dan itu sudah kita bahas pada pembahasan di tidak punya pemahaman pada rasmul mushaf. Gitu. Terakhir, ada mutamyiz bainal asalib bil qur'aniyah. Dia tidak bisa membedakan antara asalib, ya, gaya bahasa Al-Qur'an. Al-Quran itu punya banyak gaya bahasa. Gaya bahasa bertanya, pernyataan, kemudian juga banyak lah gitu ya. Kalau bil khabar seperti pernyataan, wal istifham, bertanya. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik." Di sini dia bertanya gitu ya. Tabtaghi mardata azwajik. Maka di sini apa? Wallahu ghafurur rahim. Faqauluhu tabtaghi mardata azwajik yajibu an yu'ta biha bisautin mustafhim. Maka dia wajib dibaca dengan suara bertanya. Tabtaghi mardata azwajik. Wala yutkinu dzalika illa hadith. Dan tidak bisa memungkinkan hal itu kecuali orang yang cerdas. Wa qad tammal kalamu an dzalika salifan 'inda al-hadithi an tanghim. Dan itu sudah kita bahas juga sebelumnya ketika kita membahas tentang tanghim, maqamat tadi, nada gitu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan pertemuan kita untuk malam hari ini. Karena di sini juga hujan, qadarullah, deras. Jadi kita cukupkan insyaallah. Kita lanjut pertemuan sebelumnya. Pertemuan selanjutnya. Ada soal? Kalau tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar wa naktafi bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.